Shalom anak-anak muda. Di waktu yang baik ini saya mau coba sharing tentang cowok idaman. Dan saya berdoa apa yang coba saya sharingkan ini akan menolong kita para cowok untuk bisa semakin baik, semakin bertumbuh, terutama kerohaniannya, semakin dewasa, sehingga kita menjadi cowok idaman. Dan saya juga berdoa sharing ini akan menolong para cewek untuk menemukan cowok idaman yang coba saya sharingkan. Dan sebelum kita bahas lebih jauh, silakan di subscribe, tekan tanda loncengnya, dan apabila teman-teman terberkati, silakan di-share sebanyak mungkin supaya makin banyak orang diberkati, dan silakan berkomentar. Oke, teman-teman muda, saya mau coba jelaskan sedikit. Jadi kebanyakan channel saya Jonathan Manulang khusus ngebahas tentang generasi muda, anak-anak muda. Tujuannya apa? Saya ada kerinduan karena beberapa kali saya konseling anak muda, mereka kebanyakan jatuh di masalah asmara. Dan saya coba ngebantu teman-teman muda supaya mereka bisa tertolong dalam khususnya poin ini tentang asmara, sehingga masa muda teman-teman muda itu menjadi sangat luar biasa dan maksimal di dalam Tuhan. Dan ini juga dari pengalaman saya pribadi, bagaimana saya akhirnya waktunya banyak terbuang di masalah asmara sampai 10 tahun, 12 tahun hanya untuk mencari seseorang yang cocok, tetapi dengan kriteria yang hanya untuk memuaskan kedagingan. Dan hari ini apa yang saya alami dan apa yang saya tahu, dan saya coba share ke teman-teman muda supaya teman-teman muda tidak perlu mengalami, tidak perlu buang-buang waktu, dan tidak salah pilih. Nah, berikut saya sampaikan beberapa poin cowok idaman. Dan mungkin teman-teman muda bertanya, apakah masih ada cowok-cowok yang seperti Bang Jonathan ceritakan ini? Saya beritahu, Tuhan tidak pernah kekurangan stok. Dia punya anak-anak yang berkualitas. Dan saya percaya Tuhan sudah mempersiapkan pasangan hidup untuk kamu yang mengandalkan Tuhan, yang menjadi idaman kamu selama ini. Nah, berikut ada beberapa kriteria cowok idaman. Saya kasih 7 saja, 7. Kenapa saya pilih 7 ini? Karena 7 itu melambangkan kesempurnaan. Ya, yang pertama, cowok idaman, para cewek, cowok idaman adalah cowok yang seiman. Jadi seiman ini adalah wajib. Seiman ini adalah wajib. Sebab firman Tuhan bilang, persamaan apakah antara gelap dan terang? Kemudian firman Tuhan bilang, persamaan apakah antara orang percaya dengan orang yang tidak percaya. Jadi seiman itu wajib. Nah, saya berdoa Anda menemukan yang seiman. Apa itu? Yang pertama adalah cowok yang sama-sama percaya Tuhan Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Itu yang pertama. Karena akan repot kalau yang satu tidak percaya bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, sementara yang satunya percaya Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Mereka akan kerepotan. Yang satu beribadah kemana, yang satu beribadah kemana. Dan apabila beda kepercayaan, maka beda tujuan.
Apabila beda kepercayaan, maka akan beda prinsip. Jadi kepercayaan itu sangat penting. Apa yang Anda percayai akan menentukan prinsipmu. Apa yang kau percayai akan menentukan cara hidupmu. Apa yang kau percayai akan menentukan kemana engkau pergi. Dan bayangkan apabila engkau menikah kelak dengan orang yang berbeda kepercayaan, kedua-duanya pergi ke arah yang berbeda. Sebab tujuannya beda. Nah, itu penting banget bahwa cowok idaman yang pertama adalah seiman. Tidak boleh ditawar menawar. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaan adalah, cewek-cewek yang dengar ini, selama ini idaman kamu apa? Yang penting kaya, yang penting berpendidikan tinggi, tidak menjadi masalah tidak seiman, itu bukan idaman. Itu berbahaya dan itu tidak sesuai firman Tuhan. Jadi yang pertama, cowok idaman adalah seiman. Yang kedua, cowok idaman adalah cowok yang nyambung komunikasi. Komunikasi adalah hal yang penting untuk kita bisa menyampaikan, berbagi rasa, untuk kita bisa bertukar pikiran. Bayangkan kalau Anda komunikasinya nggak nyambung. Anda mau nyampaikan ini, dia tanggapi ini. Anda maunya ini, yang dia kasih ini. Nggak nyambung. Artinya apa? Chemistry-nya tidak dapat. Jadi teman-teman, untuk menemukan cowok idaman dibutuhkan sebuah proses pengenalan. Waktu kalian komunikasi, enak enggak? Nyaman enggak? Nyambung tidak? Nah, kalau tidak nyambung, repot. Dan ini akan menimbulkan berbagai masalah. Untuk itu, yang kedua adalah cowok idaman adalah cowok yang nyambung. Komunikasinya nyambung. Orang kalau sangkin dekatnya, sangkin nyambungnya, kadang-kadang pasangan yang cuman batuk aja pasangannya langsung tahu, atau pasangannya cuman kedip mata, pasangannya langsung tahu. Karena apa? Sudah ada chemistry yang cocok. Jadi yang kedua yang wajib untuk kalian para wanita untuk menemukan cowok idaman adalah komunikasi yang nyambung. Dan ini akan membuat enak. Apa yang berat jadi ringan, apa yang susah jadi mudah, karena nyambung komunikasinya. Bayangin kalau Anda punya masalah, sudah ada masalah, terus waktu komunikasi nggak nyambung, masalahnya tambah ruwet. Tapi kalau komunikasinya nyambung, kerjasamanya bagus, ya masalahnya jadi ringan. Nah, jadi komunikasi itu sangat penting apabila nyambung. Sudahkah pasanganmu yang Anda sedang berpacaran, sudahkah pasanganmu nyambung kalau komunikasi? Dan itu sangat penting, nyambung. Yang ketiga, cowok idaman adalah cowok yang romantis. Romantis ini tidak harus lewat kata-kata, sekalipun kata-kata itu penting. Kalau saya tipikal laki-laki, romantisnya saya itu lebih kepada sebuah kejutan. Kasih kejutan kepada pasangan. Contoh, kasih hadiah mungkin, ya, sekalipun nilainya mungkin tidak mahal, atau kasih lebih kepada sebuah perbuatan. Kalau itu saya. Tapi ada memang cowok-cowok tertentu yang dia pintar merangkai kata-kata. Jadi kata-katanya itu meluluhkan hati pasangannya. Nah, kalau saya lebih kepada perbuatan. Saya tiba-tiba kasih kejutan, kasih hadiah, kasih ini, sekalipun mungkin nilainya tidak mahal.
tapi kasih kejutan, dan itu akan membuat suasana baik sekeliling, baik kondisi, baik hatinya itu akan menjadi cair, akan menjadi hangat, dan akan menjadi sesuatu yang indah. Jadi romantis itu penting dan wajib. Karena kalau hubungan kaku kan gimana ya, namanya kaku yang gak enak. Tapi yang romantis itu buat kita jadi berbunga-bunga. Nah, nggak bisa kita bilang, wah saya ini Bang Jonathan dari sononya, dari kecil saya udah begini kaku. Nggak bisa. Pasti. Kalau kita nggak pintar ngomong, paling tidak dari perbuatan, ya. Dari perbuatan, cara kita memperlakukan pasangan itu romantis. Nah, kemudian cowok idaman yang keempat adalah bertanggung jawab. Nah, bertanggung jawab ini wajib. Nah, kalau kita pelajari di firman Tuhan ya, hampir ketika membangun rumah tangga, nanti kalau kita pelajari di firman Tuhan, ketika kita membangun rumah tangga, hampir tidak disebutkan, tidak dicatat, hampir tidak ada kalau dikatakan membangun rumah tangga itu dengan cinta. Tapi membangun rumah tangga itu dengan kebijaksanaan, dengan hikmat. Artinya cinta saja tidak cukup. Dibutuhkan hikmat, dibutuhkan tanggung jawab di situ. Nah, repotnya sekarang ada banyak anak-anak muda, mereka menikah hanya bermodalkan cinta-cinta doang. Belum dewasa, belum bertanggung jawab, belum ada hikmat, dan cenderung kekanak-kanakan. Ini yang jadi masalah nantinya di pernikahan. Makanya saya sering bilang, anak mami yang sedikit mami, yang sedikit laporan ke orang tua, yang ini ya jangan dululah menikah, repot nanti. Orang ketiga jadi berperan di rumah tangga, itu menjadi repot. Apa-apa laporan, sedikit masalah laporan, yang nggak penting laporan, semua dilapor, jadi repot. Jadi bertanggung jawab ini hukumnya wajib. Ya, jadi cowok idaman adalah cowok yang bertanggung jawab. Bisa kita pelajari semasa kita pacaran, dia bertanggung jawab. Dari mana kita bisa lihat cowok yang bertanggung jawab? Yang pertama, dia kerja. Nah, kalau cowok yang bertanggung jawab, dia kerja. Kalau belum kerja, dia berusaha cari kerja. Artinya apa? Cowok idaman itu yang pasti bukan pemalas. Bukan. Laki-laki pemalas itu bukan idaman. Tapi laki-laki yang bertanggung jawab, dia pasti cari kerja. Dia pasti kerja. Tujuannya apa? Untuk kebutuhan yang akan berlangsung ke depan. Jadi bertanggung jawab itu wajib. Dia kerja di situ. Nah, jadi saya berharap teman-teman cowok yang dengar ini, Anda jadi cowok idaman yang bekerja, melakukan pekerjaan apapun selama itu halal, selama itu benar, tidak jadi masalah. Jadi cowok idaman adalah cowok yang bertanggung jawab, dia kerja. Kemudian cowok yang bertanggung jawab adalah kita bisa nilai waktu pacaran dia kerja. Yang kedua, waktu pacaran dia menjaga kekudusanmu, dia menjaga kehormatanmu. Nah, karena menjaga kamu adalah bagian dari tanggung jawab para perempuan. Jadi kalau cowokmu yang suka-suka ciuman ya, ciuman-ciuman sampai yang nggak bener ya, nah hati-hati, itu bukan idaman, bukan cowok idaman. Cowok idaman, cowok yang menjaga kamu, yang menghormati kamu, yang tidak merusak kamu. Ingat, segala sesuatu ada waktunya. Nanti yang begitu-begituan boleh waktu menikah. Mau kamu 1 harian terserah. Yang penting setelah menikah, setelah resmi begitu. Jadi itu cowok bertanggung jawab. Dia bekerja, dia menjaga kekudusanmu, dan dia menjaga perasaanmu. Itu adalah bagian dari tanggung jawab. Artinya apa? Kalau kamu gak suka diginiin, dia gak lakukan itu. Kalau kamu gak suka dicemburuin, dia gak lakukan dekat sama ini, dia gak lakukan. Karena dia jaga perasaanmu. Nah, itu bertanggung jawab. Nah, cewek-cewek,
Mungkin kamu yang sedang berpacaran yang nonton ini, apakah pacarmu bertanggung jawab dalam hal kekudusanmu, dalam hal pekerjaan dia, dalam hal menjaga perasaanmu? Menjaga perasaan ini penting. Saya banyak dapati perempuan-perempuan mereka berpacaran tertekan, diremehkan sama cowoknya, terus hubungannya toksik, ya ada kekerasan di situ. Nah, itu bukan idaman. Nah, hubungan toksis bagi saya tidak pantas, tidak layak diperjuangkan. Tidak. Itu akan sangat membahayakan. Jadi yang keempat adalah bertanggung jawab. Itu adalah cowok idaman. Saya berdoa yang nonton ini para lelaki, engkau ada dari poin pertama ini, poin kedua ini, poin ketiga ini, sampai poin keempat ini, engkau ada, ini ada di dalam dirimu, sehingga engkau menjadi cowok yang diidamkan perempuan. Dan yang kelima, cowok idaman itu adalah setia. Saya ulang, setia. Dan saya beritahu, setia itu harga mati. Jadi kalau pasanganmu tidak setia, itu bukan cowok idaman. Bukan cowok idaman. Cowok idaman dia setia. Dan saya berdoa engkau menemukan laki-laki yang setia. Ingat, setia itu harga mati, tidak bisa ditawar-tawar, ya. Setia itu mahal. Bagi saya, seseorang yang tidak bisa setia, maka seseorang itu tidak bisa setia kepada Tuhan. Bagaimana dia akan setia kepada Tuhan sementara yang kelihatan saja dia tidak setia? Orang kalau bisa setia kepada satu orang, orang itu mahal. Orang itu langka. Orang itu mahal, orang itu langka adalah mereka yang setia. Jadi bagi saya, cowok idaman adalah cowok yang setia. Jadi jangan main-main dengan hubungan. Bagi saya, kalau ada cewek dia selingkuh di belakang saya, khusus saya, maka bagi saya tidak ada yang namanya kesempatan yang kedua kalau berpacaran. Ingat, yang saya bahas adalah berpacaran. Saya tipikal laki-laki selama pacaran satu, tapi kalau putus baru saya cari yang lain. Nah, jadi kesetiaan itu harga mati. Bagaimana kita akan setia kepada Tuhan? Kepada Tuhan yang tidak kelihatan, sementara kepada yang kelihatan kita tidak setia. Jadi kesetiaan adalah harga mati. Dan jujur, dalam hidup ini akan ada banyak godaan. Jadi kalau kita nggak kuat mentalnya, bahaya menjalin hubungan dengan seseorang yang tidak setia. Dan saya beritahu, rahasia kesetiaan hanya satu. Rahasia kesetiaan hanya satu, yaitu rasa cukup. Saya pernah pelayanan ke kota Manado, dan Manado terkenal dengan gudangnya perempuan cantik sama laki-laki ganteng. Nah, waktu saya khotbah di depan anak-anak muda, saya memang dapati banyak wanita cantik di situ. Dan saya beritahu ke mereka, mungkin pasangan saya tidak lebih cantik dari kalian, tapi pasangan saya cukup bagi saya. Mau ada yang lebih kaya, mau ada lebih cantik, pasangan saya cukup bagi saya. Itu yang buat setia, rasa cukup. Kemudian yang keenam, cowok idaman adalah pekerja keras.
pekerja keras ini, Alkitab bilang orang malas jangan makan. Orang malas akan menjadi miskin. Orang malas akan menjadi kesusahan. Bahkan orang malas akan menjadi bagian dari perusak. Jadi orang kalau pekerja keras, orang itu akan diberkati Tuhan. Dan saya berdoa Anda para perempuan bukan sekedar cinta-cintaan doang. Kalau dia malas, itu bukan idaman, bukan laki-laki idaman. Tapi kalau dia pekerja keras, dia kerja keras, dia nggak gampang mengeluh, dia nggak gampang protes, dia bekerja keras. Orang kalau bekerja keras pasti diberkati Tuhan. Anda tahu, di luar sana ada banyak orang yang tidak percaya kepada Yesus. Tapi kenapa mereka bisa berhasil? Kenapa mereka bisa sukses? Karena mereka bekerja keras. Tapi kita yang bilang anak Tuhan, yang rajin pelayanan, rajin ke gereja, tapi kita malas. Nah, bagaimana kita akan diberkati? Jadi orang yang diberkati adalah orang yang mengandalkan Tuhan dan orang yang bekerja keras. Jadi cowok idaman adalah cowok yang bekerja keras. Orang yang bekerja keras, rumah tangganya ke depan akan diberkati Tuhan. Yang terakhir, cowok idaman adalah visioner. Visioner ini artinya dia punya visi yang tajam. Dia tahu kemana dia akan bawa rumah tangganya. Dia tahu kemana dia akan bawa istrinya. Dia tahu kemana dia akan bawa anaknya. Dia punya tujuan ke depan sehingga hidupnya tidak terbuang sia-sia. Alkitab bilang orang apabila tidak ada visi, Alkitab bilang apabila tidak ada visi maka liarlah. Nah, laki-laki yang punya visi ke depan, visioner yang punya mimpi ke depan, maka laki-laki itu adalah laki-laki idaman. Jadi ketujuh hal ini apabila ada di dalam diri laki-laki yang mungkin dia tidak terlalu tampan, tapi dengarkan saya baik, tampan itu relatif, tampan itu relatif. Mungkin dia belum kaya, tapi apabila ketujuh hal ini ada di dalam dia bisa kaya, bahkan lebih kaya dari mantanmu, bahkan lebih kaya dari temanmu, bahkan lebih kaya dari orang-orang di sekitarmu. Bisa dia lebih kaya kalau ketujuh hal ini ada pada dia. Jadi sekalipun dia belum kaya, sekalipun menurutmu dia nggak tampan, tapi kalau dia punya ketujuh hal ini, dia pantas dan layak untuk diperjuangkan. Dan saya berdoa, Anda para perempuan yang mendengar ini, engkau bertemu dengan cowok idaman yang seiman, nyambung komunikasi, yang romantis, bertanggung jawab, setia, pekerja keras, dan visioner. Dan saya percaya kalau ini ada di dalam diri pasanganmu kelak, maka hidupmu akan diberkati, akan bahagia, dan penuh damai sejahtera. Jadi ini yang boleh saya bagikan teman-teman muda. Dan pesan saya, tetaplah semangat. Dan jangan lupa subscribe, tekan tanda loncengnya, dan share sebanyak mungkin supaya banyak teman-teman muda dimanapun di seluruh pelosok negeri ini ikut terberkati. Dan silahkan berkomentar. Tetap semangat, andalkan Tuhan. Aku berdoa cowok idaman itu menjadi milikmu para perempuan yang menonton ini. Tuhan Yesus memberkati.